Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini aku itu mau sharing tentang budgeting rumah tangga aku, khususnya di bulan Desember ini. Ini adalah kali pertama aku cobain untuk budgeting bikin seperti ini. Jadi maaf kalau semisal banyak salahnya, karena aku benar-benar lagi di tahap belajar. Sebelumnya aku juga pernah sih budgeting, tapi nggak pernah aku catat, hanya aku masukin di amplop gitu aja, dan itu pun alhamdulillah berhasil nyisain uang untuk ditabung walaupun sedikit. Di sini aku juga nggak ada niatan untuk ria ataupun pamer, karena kan banyak sedikitnya itu setiap orang berbeda-beda ya, dan menurut aku keuangan rumah tangga aku ini udah sangat standar banget, nggak banyak dan nggak kecil. Nah, di sini aku nggak sebutin seberapa besar gaji suami aku, karena lagi-lagi ya tiap orang kan berbeda prinsipnya. Kalau menurut aku gaji suami aku itu privasi. Di sini aku mau jelasin seberapa banyak jatah bulanan yang dikasih suami aku untuk aku. Jadi khusus untuk kebutuhan rumah tangga aja. Yang dia kasih untuk aku di sini yaitu sebesar 2 juta. Dan di sini aku bakalan bagiin kolomnya, yaitu kategori pengeluaran, terus budget, aktual, dan selisih. Yang pertama di sini aku bakalan tulis untuk kewajiban. Jadi ini pengeluaran yang tetap setiap bulannya, jadi nggak pernah berubah. Yang pertama di sini yaitu ada listrik. Aku per bulannya itu ada 100 ribuan aja, karena aku jarang nonton TV dan aku udah stop untuk pakai AC, jadi aku sudah pakai kipas biasa. 100 ribu itu udah cukup. Terus itu ada PDAM 55 ribu, terus ada wifi itu 280 ribu, dan ada iuran sampah 30 ribu. Di sini aku belum ada iuran keamanan karena masih belum terbentuk untuk RT RW-nya. Lanjut untuk keperluan kebutuhan, di sini ada belanja bulanan. Nah, di sini aku tuh banyak belajar ya. Sebelumnya itu aku belanja bulanannya setiap bulan hampir 800 ribuan, karena harus beli pampers juga. Semenjak aku pakai Clody untuk baby aku, bener-bener aku bisa memangkas pengeluaran untuk belanja bulanan. Dari 800 ribu itu bisa jadi 400 ribu, itu udah lumayan banget ya. Dan di sini ada belanja mingguan, ini jatahnya tuh 400 ribu. Kenapa sedikit banget? Karena aku sama suami makanya itu sederhana aja, yang penting tetap ada gizinya. Dan selain itu juga alhamdulillah harga-harga di kota aku itu murah-murah banget teman-teman. Makanya aku tuh makanya itu budgetnya cukup 400 ribu selama 1 bulan. Sebenarnya 500 ribu, cuman aku nggak mau full masak. Aku pengen happyin aku sama keluarga aku aja. Jadi yang sisanya 100 ribu itu aku anggap uang jajan. Jadi sekali-kali kita itu jajan di luar, seperti beli bakso, mie ayam, atau camilan lainnya. Terus ini aku juga ada makanan anak. Ini itu jatahnya 300 ribu. Ini fix, nggak bisa dirubah, nggak pakai hemat-hemat, karena dia harus pesen dari luar ya. Jadi budgetnya setiap hari itu 10 ribu, jadi 1 bulannya itu 300 ribu. Terus ini juga ada gasnya itu aku buletin aja 50 ribu, dan ada dana darurat 100 ribu, jadi totalnya semua 1.815.000. Oh ya teman-teman, di sini aku nggak cantumin untuk orang tua sama sedekah ya, karena lagi-lagi menurut aku itu privasi aja. Ini lanjut aku hitung semuanya, totalnya yaitu 2 juta rupiah. Dan di sini aku tulis untuk kebutuhan bensin, terus uang saku suami aku, dan uang jajan suami aku, terus untuk uang dan lain-lainnya itu. Kenapa? Karena lagi-lagi ini hanya kebutuhan rumah tangga. Untuk uang bensin sisanya semua dihandle sama suami aku sendiri, dan aku pun jarang untuk keluar. Nah, ini tuh aku mau tuker uang untuk 50 ribuan, 20 ribuan, ya pokoknya dipecahin. Ternyata sulit banget, banyak yang gak ada setiap toko. Seharusnya kan ini aku
tukernya itu ada di POM biasanya yang bisa banget, tapi lagi gak sempet. Tapi ya udah, nanti bakalan aku kasih catatan minus gitu biar aku tuker di POM nanti, dan aku bagi-bagi lagi pecahannya. Ini aku masukin semua untuk kebutuhannya. Itu aku masih tulis kecil banget ya, nggak kelihatan di atas itu. Lagi-lagi maaf karena ini aku lagi di tahap belajar. Oh ya teman-teman, aku mau sharing ya, gaji besar ataupun kecil itu nggak menjamin kesuksesan dalam mengatur keuangan rumah tangga, karena semua itu tergantung dari disiplin, kemudian dari rasa bersyukur, kemudian dari membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena sebenarnya kalau untuk kebutuhan itu nominal berapapun itu cukup teman-teman, karena Allah itu sudah memberikan rezeki sesuai sama yang kita butuhkan. Justru kebalikannya, kalau kita terlalu menuntut keinginan, ingin ini, ingin itu, bahkan uang berapapun itu nggak bakalan cukup. Intinya kita itu harus banyak-banyak bersyukur. Apapun yang Allah kasih, pasti semuanya itu bakalan baik-baik aja, bakalan berjalan, gak bikin pikiran kita itu keganggu, gak bisa tidur mikirin ini itu, karena kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan di sini aku itu banyak belajar teman-teman. Dulu itu aku 1 bulannya itu waktu aku masih kerja, aku kan dulu kerja itu 3 juta lebih itu untuk 1 bulan, bahkan kerasa kurang. Tapi ternyata waktu aku resign dari kerjaan dan aku mengikuti budget dari suami aku, Masya Allah banyak sekali ternyata uang yang bisa dipangkas. Contohnya itu Clody, bahkan untuk Clody baby aku itu sebelumnya aku gak pernah kepikiran, karena aku lihat tiba-tiba di YouTube aku, beranda aku keluar gitu aja, dan aku juga kaget. Mungkin ini sudah jalannya dari Allah, jadi aku memutuskan untuk pakai Clody. Tapi yang pertama bukan karena niat untuk hemat, tapi karena niat untuk kesehatan baby aku juga. Dan aku itu kalau pampers numpuk itu kayak ngerasa bersalah aja gitu di alam. Tapi lagi-lagi berbeda ya teman-teman, setiap kebutuhan kita masing-masing. Karena kalau Clody itu kan harus nyuci, setiap orang itu beda-beda kebutuhannya. Kadang ada yang males nyuci, ya udah pakai pampers aja, dan karena nggak ada waktu juga. Dan selain itu aku dulu itu sering banget makan di luar, sering banget pokoknya, apalagi setiap malam itu hampir beli camilan, roti bakar, kadang martabak terang bulan, pokoknya apapun itu hampir tiap malam itu aku belanjain. Bahkan aku ngerasa kalau sekali gak belanja tuh kayak ngerasa ada yang aneh. Dan semenjak aku mulai rubah semuanya, ternyata banyak banget yang bisa aku tabung, dan alhamdulillah. Jadi semua itu proses ya teman-teman. Dan di sini aku juga nggak ada budget skincare. Dulu itu juga waktu aku masih kerja, skincare aku itu hampir 600 ribuan. Tapi ini juga karena aku jarang keluar dan kulit aku kayaknya terlalu ketergantungan sama dokter, akhirnya aku cuman pakai sabun muka dari Cetaphil, itu 150.000 harga sabun mukanya, udah bisa sampai 3 bulanan gitu. Pokoknya aku ngerasa kaget aja gitu loh semenjak aku tahu ternyata banyak yang bisa dihemat. Untuk sinking fund mungkin aku bakalan buat bulan Januari nanti insya Allah, karena ini kan aku masih tahap untuk budgeting aja. Semoga aja bakalan ada sisa dan bakalan ada hal yang bisa aku rubah dalam keuangan rumah tangga aku. Untuk sisa budgeting ini suami aku tuh ngasihin semuanya buat aku, tapi aku simpen aja, kali aja aku mau belanjain anak aku atau lagi ada kebutuhan apa-apa. Nah ini dia ya teman-teman budgeting aku kali ini. Maaf kalau aku ada salah kata yang menyinggung atau salah. Terima kasih udah nontonin video aku. Assalamualaikum teman-teman.